Wakil Bupati Dompu akan tahan SK CPNS 54 orang P3K asal K2 Dompu. Dompu, LB Dikin News. Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Pukul 9.55 WITA di ruang rapat Wakil Bupati Dompu Komplek Kantor Pemkab Dompu Jalan Beringin nomor 1 Keldoro Tangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB berlangsung hearing, dialog antara POK Honorer K2 asli tahun 2005 dengan Pemkab Dompu. Dialog yang dilakukan oleh Saudari Samsudin alias Haj Some beserta 4 orang anggota POK HK2 tersebut dihadiri oleh sebanyak 15 orang antara lain yaitu Wakil Bupati Dompu Syahrul Parsan, Sekda Dompu Gatot Gunawan, Asisten IH Burhan, Arif Munandar Sekretaris BKD dan SDM Dompu, Nasarudin SH Kabid Pengadaan Pegawai Kantor BKD dan SDM Kap Dompu dan staf, Samsudin Some dari POK HK2 tahun 2005. Dalam kegiatan dialog Some mengatakan meminta klarifikasi penjelasan mengenai adanya 54 orang CPNS dari POK K2 yang sudah diberhentikan sebagai CPNS namun masih diberikan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi penerimaan pegawai dengan perjanjian kontrak PPPK tahun 2021. Dalam hal tersebut Sekda Dompu Gatot Gunawan menyampaikan agar dalam dialog tersebut dapat berlangsung dengan aman dan kondusif sehingga mendapat solusi yang terbaik. Sesuai regulasi untuk ex-CPNS dari jalur honorer K2 sebanyak 134 orang tidak diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK. Sebab dari 134 orang tersebut secara administrasi dan yuridis hukum, mereka sudah tidak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK karena sebelumnya BKN Pusat sudah memecat 134 orang CPNS honorer K2 sebagai CPNS karena diduga proses rekrutmennya, pengangkatannya saat itu dinilai tidak sesuai aturan. Terang Some. Menanggapi beberapa persoalan yang terjadi, Nasarudin SH Kabid Pengadaan Pegawai Kantor BKD Dompu mengatakan bahwa sebelumnya Bupati Dompu Kader Jailani, Bupati baru, mengurung surat ke BKN meminta klarifikasi terkait 2 keputusan PT UN yang berbeda atas gugatan ekspor CPNS 134 Kap Dompu. 1 keputusan dari PT UN Mataram atas gugatan dari 118 orang ex-CPNS POK K2 yang dinyatakan menang. Sementara 8 orang ex-CPNS POK HK2 yang melakukan gugatan di PT UN Surabaya dinyatakan kalah dan dimenangkan oleh pihak tergugat yakni Pemkab Dompu dan BKN. Sedangkan sisa dari POK 134 tidak melakukan gugatan. Selanjutnya Bupati Dompu Kader Jailani Kembaki mengirim surat ke BKN namun belum ada jawaban, ujar Kabid BKD Kabupaten Dompu. Lanjut Samsudin Some menyampaikan, menerima apa yang menjadi penjelasan dari pihak BKD. Namun pihaknya dalam waktu dekat akan menguji secara hukum apakah 54 orang ex-CPNS honorer K2 yang sudah dinyatakan diberhentikan sebagai CPNS bisa mengikuti seleksi pegawai PPPK tahun 2021. Secara hukum 134 orang ex-CPNS honorer K2 tahun 2005 tersebut secara administrasi tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS sehingga mereka dicabut SK CPNS-nya. Masih banyak honorer K2 asli tahun 2005 yang pantas dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS maupun PPPK, bebernya. Di tempat yang sama, Wabub Dompu Syahrul Parsan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi atas apa yang disampaikan oleh Samsudin Cas tersebut. Hal itu akan menjadi evaluasi bagi Pemkab Dompu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wabub Dompu pada Februari tahun 2020, pihaknya sudah memetakan persoalan tersebut sehingga ke depan tidak lagi menjadi persoalan terus-menerus. Mengenai 54 orang ex-CPNS jalur honorer K2 yang saat ini tengah mengikuti proses seleksi PPPK tahun 2021.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB, pihak pemerintah pusat masih melakukan proses untuk menentukan atau keputusan apakah ex-CPNS jalur honorer K2 boleh mengikuti seleksi atau tidak. Persoalan K2 merupakan delima bagi pemerintahan di Dompu yang baru, namun pihaknya selaku pimpinan di daerah ikut bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Jelas Wakil Bupati Dompu. Lebih lanjut, Samsudin Some menjelaskan berharap agar Pemkab Dompu segera mengambil sikap sehingga persoalan tersebut ke depan tidak akan menjadi persoalan yang berlarut-larut, persoalan turun-temurun. Kesimpulan dialog hearing. Pemerintah Kabupaten Dompu masih menunggu keputusan dari pusat mengenai 54 orang ex-CPNS jalur honorer K2 tahun 2005 tersebut apakah bisa mengikuti seleksi PPPK tahun 2021 atau tidak. Jika pusat memutuskan bahwa ex-CPNS jalur honorer K2 tidak bisa melanjutkan seleksi PPPK, maka mereka akan dicoret atau dibatalkan sebagai peserta seleksi PPPK. Namun, jika pusat memutuskan bahwa mereka bisa mengikuti seleksi PPPK, maka Pemkab Dompu akan mematuhi keputusan tersebut. Intinya, apapun keputusan pusat, Pemkab Dompu akan menerima dan menjalankan keputusan tersebut, tegas Wabub. Pada seleksi CPNS dan seleksi PPPK tahun 2021 lingkup Pemkab Dompu, terdapat 54 orang ex-CPNS HK2 yang mengikuti seleksi PPPK. Selanjutnya Samsudin Some, selaku Pok Honorer K2 asli tahun 2005, memprotes atas ikut sertanya 54 orang ex-CPNS pada seleksi PPPK lingkup Pemkab Dompu tahun 2021. Dengan alasan bahwa 54 orang ex-CPNS jalur HK2 tersebut sudah dipecat oleh pemerintah pusat sebagai CPNS. Pukul 10.40 WITA, giat selesai dengan aman dan lancar. Insyaallah asli. K2 asli. Taman asli ingin ya, semuanya ini tentunya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua. Ya, memang momen ini momen yang cukup bagus menurut saya. Ya, karena kita bisa langsung mendapat diskusi di mana tips kelemahan, di mana dan memang harus seperti ini yang kami harapkan, sehingga apapun permasalahan bisa kita pecahkan bersama. Ya, kalau kita berbicara kaitan dengan K2 ini, begitu kami dilantik, nama-nama ini sudah terdaftar, kan begitu ya, sudah terdaftar dan sudah terkirim. Dan karena sudah terkirimnya nama-nama ini, tentu kewajiban kami sebagai pemerintah melakukan dialog juga, diskusi juga, pengambil keputusan yang ada di pusat. Nah, itulah sampai Pak Bupati langsung bersurat maupun langsung berhadapan dengan Menteri Pan RB yang melalui asisten deputinya. Nah, yang berkaitan dengan ini, memang ada 54 orang peserta ini yang terdiri dari tadi sudah disebutkan pada hati saya yang dibuka persis adalah sekian 26 formasi dengan kebun, 27 untuk teknis dan 1 untuk kesehatan ya. Nah, ini melakukan tes. Nah, tes yang dilakukan ini ya memang belum ada keputusan siapa yang lolos, siapapun dan tidak. Nah, seandainya mereka juga lulus yang 54 ini, sebelum ada keputusan dari Menteri ini, kami tetap akan menahan SK-nya dan tidak menerbitkan SK, itu maksudnya ya. Jadi kelulusannya tetap kita tahan sebelum ada keputusan yang jelas, yang resmi ya.
karena kami juga tidak ingin kesalahan, kekeliruan masa lalu tetap terbawa sampai saat sekarang ini. Permasalahannya kenapa kita kemarin ke sana, ya Pak Bupati ke sana, karena kalau kita menarik langsung atau mencari langsung juga tidak etis. Nah itu permasalahan, sehingga memerlukan keterangan, ya, memerlukan penjelasan. Nah penjelasan ini dari deputi kemarin saya disuruh menghitung dulu sambil adanya keputusan, karena bagaimanapun juga kita juga tidak ingin membatasi ruang gerak. Kalau memang aturan hukum membolehkan, kenapa tidak, ya. Tapi setelah adanya nanti keputusan yang resmi yang gitu ya, ini tidak diperbolehkan, walaupun mereka lulus kami diluluskan. Itu intinya ke adina ya, karena memang namanya udah terkirim, berarti calon core dalam dedoge. Namun kayak ada field aja bupati teman core orang itu sehingga kita